Selamat malam Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Hidup berkenan kepada Tuhan adalah dambaan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena ketika kita hidup berkenan kepadanya, maka berkat-Nya akan senantiasa tercurah dalam hidup kita. Bagaimanakah agar hidup kita menjadi sebuah persembahan yang hidup, yang berkenan kepadanya? Mari belajar dari perenungan firman di hari ini. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Manuel Esau Raintung, SSI, MM. Mari persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam tahta kekudusan Allah. Mari persilakan jemaat bersaat teduh secara pribadi. Umat Tuhan, kami undang berdiri, kita angkat pujian dari nyanyian Gita Bakti 15, bait pertama dan kedua. Haleluya, puji Tuhan. Umat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Maha Kudus, dimuliakanlah nama-Mu. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Lihatlah kami yang beribadah saat ini, ya Allah. Kami yang berhimpun dalam rumah-Mu ini. Engkau Allah yang mengerti isi hati kami. Engkau mengangkat semua orang yang tertunduk, serta memberi kelegaan kepada semua yang berbeban berat. Saat ini kami mohon naungilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar ibadah ini dapat menguatkan iman kami, dan kuduskanlah, serta terimalah doa dan puji-pujian yang kami nyanyikan saat ini. Lalu ajar kami mendengar firman-Mu yang hidup melalui hamba-Mu yang Kau utus untuk memberitakan firman-Mu. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca Mazmur yang diambil dari Mazmur 18, ayatnya 31 sampai dengan ayat yang ke-37. Kita akan baca secara berbalasan. Mazmur 18 ayat 31 sampai dengan 37. Adapun Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa, dan membuat aku berdiri di bukit. Yang mengajar tanganku berperang,
sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Kita akan sambut dengan menyanyikan Gita Bakti 40, bait pertama dan ketiga. Kasih dari Tuhanku. Kasih dari Tuhanku membuatku bertelut, ku rindukan kasih-Nya, kasih besar. Yesus jadi manusia, pikul dosa dunia, sukacitanya telah kasih besar, kasih besar, kasih besar, kasih Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar. Mari datang padanya, kau yang berbeban berat, terima janji selamatnya, kasih besar. Yesus panggil dirimu, ikutlah bersamanya ke Yerusalem bakal kasih besar, kasih besar, kasih besar, kasih Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar. Saudara-saudaraku, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca Alkitab. Mari berdoa. Ya Allah Bapa dalam kasih Yesus Kristus Tuhan, terpujilah Engkau yang sudah mempersekutukan kami pada malam hari ini. Bersama-sama, baik kami berada di tempat masing-masing maupun di seluruh bahagian pelayanan secara media YouTube maupun Zoom meeting. Berkatilah kami semua sebagai umat dan jemaat-Mu. Hadirlah bersama kami, urapilah kami seluruhnya. Demi kemuliaan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita sudah berada pada hari Minggu yang ketiga masa raya Paskah. Kita membaca sesuai dengan bacaan Alkitab kita, yaitu Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, kita membacanya mulai ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Bacaan kita yaitu pasal 9 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Firman Tuhan menyatakan, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun.
Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya tidak makan dan minum. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan juga yang melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paskah itu adalah peristiwa yang fundamental. Artinya adalah ia cukup mendasari kehidupan ini. Ia mengubahkan kehidupan. Tidak ada yang tidak dapat diubahkan oleh karena Paskah, oleh karena kebangkitan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu kita tidak bisa hanya menganggap bahwa peringatan Paskah itu adalah peringatan yang biasa-biasa, tapi ia adalah merupakan peringatan yang sungguh-sungguh luar biasa. Artinya saudara-saudaraku, bahwa melalui iman Paskah itu akan meneguhkan, mengokohkan, dan menjadikan kita tangguh berhadapan dengan situasi apapun. Sesungguhnya kekristenan itu atau kepercayaan kepada Kristus itu pasti mendapat penolakan. Kalau kita baca Kisah Para Rasul, maka kita membaca apa yang dikatakan Lukas, cerita tentang dimulainya pekabaran Injil itu. Pekabaran Injil itu dimulai sejak Yesus dibangkitkan dan ketika ia terangkat ke sorga. Jadi Kisah Para Rasul itu dimulai dari cerita. Dalam pasal pertama Lukas mengatakan bahwa kamu adalah saksi-saksiku. Yesus terangkat ke sorga. Lalu kemudian mengatakan, bukan harus menengok ke atas, tapi kamu harus menengok kepada sesamamu. Sesuatu yang teramat penting dalam kehidupan ini adalah melihat sesama kita. Dan dalam Kisah Para Rasul juga disaksikan bagaimana para rasul telah mengalami karya dan kuasa dari kebangkitan Kristus. Mereka yang tadinya ragu-ragu, mereka yang tadinya tidak ada keberanian, mereka yang tadinya mengalami kekhawatiran yang amat sangat, tapi lain sesudah cerita Paskah. Sesudah Yesus dibangkitkan, Yesus sungguh-sungguh menjadi Tuhan atas kehidupan. Dan oleh karena itu, saudara, apa yang disaksikan di dalam pasal 9 ini adalah sebuah cerita di mana kita tahu tentang Paulus. Seorang pemberita Injil yang luar biasa. Tapi apakah kita tahu masa lalu Paulus? Sebelum ia menjadi Paulus, ia disebut Saulus. Saulus adalah seorang yang pada saat itu sangat dikenal dan terkenal mengancam dan membunuh murid-murid Yesus. Siapa yang diketahui mengikuti Yesus, maka Saulus tidak segan-segan untuk menghabisi mereka.
Ia sangat menentang Injil Yesus Kristus. Ia yang adalah seorang pada saat itu pengusaha kemah. Kalau sekarang dia seperti seorang developer, pengembang bangunan. Wow, uangnya tidak sedikit. Uangnya yang banyak justru dipakai untuk melawan, meneror orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tapi dalam pasal 9 ini dikisahkan bagaimana sesungguhnya Saulus itu bertobat. Amat sangat menarik pertobatan Saulus. Dan kemudian ia disebut Paulus. Ia yang berencana untuk melakukan perjalanan ke Damsyik. Dari Yerusalem, Damsyik itu kurang lebih 250 km. Tidak jauh sebenarnya. Ya hanya Jakarta-Bandung lah kurang lebih. Tapi Damsyik pada saat itu, saat sekarang disebut Damaskus. Damaskus ini adalah ibu kota negara Suriah sekarang ini. Itu berada di balik wilayah Galilea Israel. Jadi wilayah Galilea itu berbatasan dengan Suriah, Damsyik. Jadi kalau ada perang-perang di Suriah, kedengaran di Israel. Dalam perjalanannya ke sana, ia mengalami karya selamat oleh Yesus. Padahal tujuannya ke Damsyik adalah tujuan untuk menghadang dan menghalangi orang-orang yang mau memberitakan Kristus. Yang kita mau hayati dan renungkan pada malam hari ini sebenarnya tidak semata-mata yang namanya pertobatan seorang Saulus menjadi Paulus. Tapi yang mau kita lihat adalah karya Allah, karya Tuhan yang memulihkan itu. Karena tema kita di bulan April ini adalah karya selamat yang memulihkan. Saulus adalah seorang yang menentang dan bahkan menantang Yesus. Tapi kemudian terjadilah perjumpaan Saulus dengan Yesus. Hanya dengan cahaya dan suara. Ini tentu sukar untuk diterima secara rasional, akal, pikiran kita. Hanya dengan suara dan cahaya. Disinilah yang dimaksud dengan karya dan kuasa Tuhan kita. Dia tidak membutuhkan orang lain untuk menobatkan seorang Saulus. Ia hadir dalam kehidupan Saulus. Cahaya kemuliaan Kristus mengubahkan hatinya. Suaranya juga mengubahkan pandangannya. Saulus sempat dibutakan. Jadi kalau kita baca, bacaan kita ini sebenarnya sambungan dari mulai ayat 1. Kalau jadwal bacaan kita dibaca dari pagi hari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita lihat di sana di mana cerita bahwa dengan semangatnya upaya pekabaran Injil itu terjadi sampai dengan wilayah Damsyik. Tapi kemudian pada saat itu yang terjadi adalah Saulus akan melaksanakan operasinya. Operasi melawan murid-murid Yesus atau rasul-rasul Kristus. Itu yang terjadi. Tapi ternyata datanglah cahaya yang memancar dari langit
dan mengelilingi dia, ayat yang ketiga. Lalu ada suara, ayat yang keempat. Karena cahaya itu membuat ia rebah, dan ada suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ayat yang kelima dikatakan, siapa engkau? Dan Yesus menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya. Hanya dengan mengatakan dengan demikian, maka terjadilah apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Saulus. Bangunlah, pergilah ke dalam kota itu, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Tapi cahaya, kemuliaan dan suara itu telah mengubahkan. Ia masuk ke kota Damsyik bukan dengan kemegahan, tapi justru dengan kerendahan karena matanya dibutakan. Dan kemudian ketika ia berada di Damsyik, ayat 10, kita harus baca juga ayat yang 10, harus dibaca sampai dengan ayat 19 ya. Di sana ada seorang yang bernama Ananias, juga seorang rasul Tuhan. Untuk kemudian ia didoakan dan sembuh. Dia mampu melihat lagi. Maka kemudian firman Tuhan mengatakan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa. Karya kuasa Tuhan itu dapat mengubahkan orang yang jahat, orang yang sungguh-sungguh anti Kristus. Karya kuasa yang memulihkan. Paulus itu proses kehidupannya tidak serta-merta kemudian mampu untuk menjadi pemberita Injil atau menjadi pelayan Tuhan, menjadi seorang rasul. Tapi ia melalui sebuah proses karya pemulihan. Karya pemulihan. Dan oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, mari kita melihat bahwa berimankan Paskah itu dapat memulihkan. Apa saja yang sebenarnya terjadi dalam seluruh pergumulan kehidupan ini dapat dipulihkan. Saulus tidak ada indikasi dia sebagai seorang yang berserah. Yang ada padanya adalah ia ingin meluputkan siapa saja yang berkaitan dengan Yesus. Tapi karya dan kuasa Tuhan Yesus dapat menggunakan siapa saja, orang yang keras hatinya, orang yang buruk perilakunya, dipakai. Karena itu dalam bacaan kita selanjutnya, kalau kita mau melihat, dikatakan inilah orang yang akan menjadi alat bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Maka roh Tuhan pada saat itu mengubahkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, hidup kita ini sebenarnya bagaikan seorang yang melaksanakan perjalanan ke Damsyik. Karena di Damsyik itu pada saat itu adalah orang-orang yang sama sekali tidak meyakini akan kuasa dan kasih Kristus. Dan oleh karena itu, kalau dulu Tuhan itu datang kepada kita, maka sekarang saatnya kita yang datang kepadanya. Kita yang datang kepadanya. Tuhan sudah datang kepada kita, tapi kita tidak menyambut kedatangannya. Damsyik adalah tempat di mana Tuhan Yesus juga mau menyatakan kuasa kebesarannya.
tempat yang sejak dulu sampai dengan sekarang menolak Kristus. Jadi Damsyik sampai dengan menjadi Damaskus sekarang ini adalah tempat yang menolak Kristus. Tapi bukan tidak berarti kuasa dan karya Kristus tidak dialami oleh orang-orang yang ada di Damsyik. Pertobatan Saulus dan menjadi Paulus telah mempengaruhi kehidupan Damsyik. Dan sejarah memang membuktikan tidak banyak orang Kristen di Damsyik. Jadi walaupun Damsyik itu, Damaskus sekarang ini adalah orang-orang yang berbeda keyakinan, tapi orang-orang yang percaya kepada Kristus walaupun tidak banyak tetap menjadi cahaya kemuliaan. Apakah Damaskus yang sekarang yang penuh dengan kehancuran akan mengalami karya dan kuasa Kristus? Keinginan Allah, kehendak Allah tidak sama dengan kehendak manusia. Bisa saja terjadi. Oleh karena itu, yang mau saya katakan, yang mau saya ingatkan bagi kita sekarang adalah jangan kecil hati atau tidak lagi berkeinginan untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup ini. Walaupun itu ditujukan kepada orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Tetaplah melakukan. Karena karya kuasa roh itu dapat mengubahkan tanpa keinginan kita. Tapi karena keinginan Tuhan. Saulus yang berusaha untuk memaksakan diri, menghadang dan menentang Kristus pada saat itu. Dan tidak menyangka perjalanannya dengan kebesaran dirinya hancur dalam sesaat. Hanya membutuhkan waktu 3 hari. Ia menjadi manusia baru sebagaimana disaksikan olehnya dalam surat Galatia. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia adalah surat yang mau menerangkan siapa sebenarnya Paulus itu. Bahwa pasal 1 kalau kita baca mulai ayat 11 dikatakan bahwa aku menegaskan kepada kamu bahwa Injil yang kuberitakan bukan Injil manusia lagi. Bukan menerimanya dari manusia lagi, tapi aku mengajarkannya kepadamu karena aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Sebab ayat 13 dalam Galatia 1 dikatakan, kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tapi sekarang Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Berkenan menyatakan di dalam diriku supaya aku menjadi pemberita bagi bangsa-bangsa, baik yang bukan Yahudi. Dan sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Sedikit pun ketika ia bertobat tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Perjumpaan dengan Tuhan adalah sebuah prosesi kehidupan yang tidak karena keinginan-keinginan manusia. Karena itu saudara-saudaraku, marilah kita datang kepadanya karena kuasa dan kasih Tuhan itu sungguh dapat mengubahkan. Kita tidak melakukan segala sesuatu
untuk mendapatkan segala sesuatu. Tapi kita melakukan segala sesuatu karena kita meyakini Tuhan sudah memberikan segala sesuatu. Dan oleh karena itu segala sesuatu dalam hidupmu harus dinyatakan sebagai sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Jangan tunggu Tuhan yang mengubahkan. Tapi sekarang iman Paskah itu adalah iman yang menggerakkan kita memohon kepada Tuhan agar seluruh kehidupan kita menjadi baru. Jangan tunggu ada peristiwa-peristiwa yang nanti Tuhan yang ubahkan kita. Zaman sekarang kita perlu berubah, dan perubahan kita adalah persembahan yang mulia bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua sebagai umat dan jemaat agar supaya kita semakin teguh, semakin kokoh dan tangguh berhadapan dengan segala bentuk pergumulan dalam hidup ini. Yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Datanglah dan hiduplah di dalam kasih Tuhan. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Ya Allah Bapa dalam kasih Yesus Kristus Tuhan, terpujilah Engkau yang sudah mempersekutukan kami sebagai umat dan jemaat-Mu. Walaupun kami berbeda-beda tempat, tidak dapat saling melihat satu dengan yang lainnya, tapi kami ada dalam kesatuan hati untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Hidup kami tertuju pada kasih dan kuasa Tuhan. Tolonglah kami semua, baik yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang kuat maupun yang lemah, untuk mengalami kepulihan hidup. Kami mau menghantarkan kehidupan kami menuju pada kuasa dan kasih Tuhan.
biarlah Tuhan mengubahkan kami. Kami mau menjadikan kehidupan kami ini baru karena iman percaya kami pada kuasa kebangkitan Kristus. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang sudah mempersekutukan kami dalam perwujudan pelayanan dan kesaksian serta persekutuan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Berkati kami semua, seluruh warga jemaat yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang kuat maupun yang lemah. Berkati kami semua, baik sebagai presbiter, diaken, penatua, dan pendeta, maupun sebagai fungsionaris unit-unit misioner. Berkatilah kami semua untuk berjalan bersama dalam menuju masa depan kami yang kami yakin dapat menghantarkan kami dan memastikan kami mengalami kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Berkati program kerja Majelis Jemaat pada tahun 2021-2022. Berkatilah seluruh kehidupan kami dalam kebersamaan. Tuhan menolong dalam rangkaian kegiatan Paskah yang masih berlangsung saat ini. Berkati panitia perayaan Paskah dan hari ulang tahun jemaat yang ke-27. Berkati seluruh kehidupan warga jemaat. Bagi mereka yang sakit, Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan mereka semua. Bagi anak-anak kami yang dirawat, anak-anak kami yang mengikuti pelajaran jarak jauh, Tuhan kiranya menolong. Terutama mereka yang sementara mengikuti ujian akhir tingkat sekolah dasar. Bagi anak-anak, teruna dan pemuda, juga dalam pergaulannya Engkau memberkati. Bagi seluruh warga jemaat dengan segala pergumulan kehidupan, yang merindukan kesejahteraannya ditambahkan, yang merindukan anak di tengah-tengah keluarga, Tuhan kiranya menolong. Damai sejahtera-Mu senantiasa memenuhi kami semua, yang saat ini masih harus berada di rumah oleh karena pembatasan sosial yang karena pandemi COVID-19. Tuhan tolong agar usaha-usaha untuk meminimalkan penyebaran virus corona ini yang dilakukan oleh Satgas di tingkat nasional maupun di daerah, bahkan di gereja-Mu, Tuhan juga menolong. Usaha-usaha vaksinasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Tuhan juga menolong dan memberkatinya. Jauhkan kami semua dari ancaman bahaya virus penyakit ini. Seluruh kehidupan berjemaat kami Tuhan berkati, juga dalam persekutuan bersama dengan seluruh GPIB ketika mempersiapkan persidangan sinode yang akan datang, Tuhan juga memberkati. Begitu pula jemaat-jemaat yang ada di wilayah Jakarta Timur, berkatilah agar supaya kami menjadi berkat bagi kehidupan di mana Tuhan mengaruniakan kami berada. Bagi bangsa dan negara kami, Tuhan berkati, baik kepala negara, kepala pemerintahan, kepala daerah. Tuhan kiranya menolong, memberkati mereka semua. Khususnya bagi kota Jakarta ini, Tuhan memberkati agar kotanya semakin maju dan warganya semakin bahagia. Berkati wilayah kota Jakarta Timur, Tuhan juga menolong. Kami yang sementara mengurus perizinan tempat ibadah ini, Tuhan berkati agar supaya seluruh proses pengurusan IMB dapat berjalan dengan baik. Berkati panitia atau tim kerja yang sementara memenuhi tugas panggilannya. Inilah doa kami. Seraya kami juga mengingat saudara-saudara kami
yang berada di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur akibat bencana alam beberapa waktu yang lalu. Tuhan tolong mereka semua agar dikuatkan, dipulihkan, digantikan berbagai kehilangan yang mereka alami. Berkati Badan Penanggulangan Bencana di tingkat nasional maupun di daerah, juga gereja-gerejamu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang senantiasa mempersatukan dan mempersekutukan kami dalam doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan diri kepada Allah. Marilah kita berikan yang terbaik kepadanya, sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita. Persembahan yang saudara berikan dapat menopang jalannya pelayanan. Dan dengarlah nas Alkitab yang diambil dari 1 Petrus 2, ayatnya yang kelima yang menyatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita memberi persembahan sambil memuji Tuhan dari nyanyian persembahan Gita Bhakti 81, bait pertama dan ketiga, Allah sumber kemurahan. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya, tetap Ia memberkatimu.
yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Hari ini kami mengumpulkan persembahan sebagai pernyataan syukur atas keselamatan yang Kau karuniakan. Kami menyadari bahwa persembahan ini tak sebanding dengan hidup yang Kau korbankan di kayu salib. Kami akan selalu mengasihi-Mu dengan meneruskan cinta kasih dan damai sejahtera-Mu kepada semua orang, seperti yang Kau ajarkan. Pimpinlah kami, ya Kristus, agar rela berkorban demi menghidupkan banyak orang, sebagaimana yang telah Kau lakukan atas kehidupan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta sektor disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa mengacu pada ketentuan pemerintah untuk kenormalan baru dalam beribadah serta dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, maka kami akan tetap melayani ibadah secara online atau live streaming untuk ibadah minggu pada setiap pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat serta ibadah-ibadah Pelkat. Besar harapan kami seluruh keluarga Jemaat GBI Wikaris Pulau Gebang tetap bertekun mengikuti ibadah sekalipun dari rumah kita masing-masing. Kita siapkan hati kita memasuki hari Minggu ketiga sesudah Paskah. Seberat apapun beban pergumulan yang sedang kita hadapi, jangan pernah kita meninggalkan ibadah. Karena ibadah itu mengandung janji Tuhan untuk kita umatnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikut jadwal ibadah virtual di sepanjang minggu yang berjalan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu yang akan datang kita akan mengalami liburan panjang. Tapi kali ini harus diingatkan, berlibur itu boleh, tapi kali ini kita akan turut serta dalam rangka upaya mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Diingatkan untuk kita membatasi diri, tidak melakukan upaya berpergian. Jadi kita tinggal di Jakarta, kita tidak perlu keluar kota selama masa liburan yang akan datang. Ini pesan adalah pesan berantai pada gereja dan semua tempat-tempat ibadah, harus mengingatkan supaya kita jaga, jangan sampai kita tidak mengikuti program pemerintah supaya mempercepat usaha untuk memutus mata rantai penyebaran COVID itu. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada kita semua. Mari kita semua berdiri, kita kembali ke dalam kehidupan sehari-hari, bahwa hidup yang kita jalani ini selalu menghadapi tantangan dan pergumulan. Tapi kita harus tetap menjadikan Tuhan Yesus sebagai jawaban atas segala pergumulan
dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan mengatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengorang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Saudara-saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.